Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Information Clustering dengan mata kuliah temu balik informasi dan dosen pengampu Bu Jehan Nabila SIP MIKOM. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu sebelumnya saya sendiri sebagai moderator Putri Zahwa Azhara, Fauziah, Morosa Harahap, Muhammad Ilham, Sirlina Agustin, Sheila Safanah, Windy Kartika, Joni Julianto, Yona Triska, Dinda Sriharyu Hadilah, Fadila Asrianti, Faunesia, dan Ilma Asyifa. Adapun poin pembahasan pada materi kami yaitu pengertian clustering, syarat clustering, metode clustering, manfaat clustering, tujuan clustering, tahapan clustering, pengertian clustering, clustering dalam sistem temu balik informasi. Clustering merupakan proses pengelompokan data atau metode pengelompokan data. Clustering ini bisa diartikan sebagai proses pengelompokan data menjadi beberapa cluster, dan setiap data itu memiliki kemiripan yang maksimum dan antar cluster itu memiliki kemiripan yang minimum. Nah, menurut Widodo, cluster itu adalah metode yang digunakan untuk membagi rangkaian data menjadi beberapa grup berdasarkan kesamaan-kesamaan yang telah ditentukan sebelumnya. Syarat-syarat clustering yang pertama yaitu skalabilitas, yaitu suatu metode pengelompokan harus mampu menangani data dalam jumlah besar sudah sangat umum, digunakan dalam berbagai bidang misalnya yaitu suatu database. Yang kedua yaitu kemampuan analisis berbentuk data, yaitu algoritma klasterasi harus mampu diimplementasikan pada berbagai macam bentuk data seperti data nominal, ordinal, maupun gabungannya. Selanjutnya, yang ketiga, menemukan klaster dengan bentuk yang tak terduga. Banyak algoritma clustering yang menggunakan metode Euclidean atau Manhattan yang hasilnya berbentuk bulat. Padahal hasil clustering dapat berbentuk aneh dan tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk dapat menangani kebisingan. Data tidak selalu dalam keadaan baik, ada kalanya terdapat data yang rusak, tidak sulit atau hilang. 5. Sensitivitas terhadap perubahan masukan. Perubahan atau penambahan data pada input dapat menyebabkan perubahan yang telah ada, bahkan dapat menyebabkan perubahan yang mencolok apabila menggunakan algoritma clustering yang memiliki tingkat sensitivitas rendah. Yang keenam, mampu melakukan clustering untuk dimensi data tinggi. Suatu kelompok data dapat berisi banyak dimensi ataupun atribut. Untuk itu, diperlukan algoritma clustering yang mampu menangani data dengan dimensi yang jumlahnya tidak sedikit. Yang terakhir, interpretasi dan kegunaan. Hasil dari clustering harus dapat diinterpretasikan dan berguna. Di sini saya mau membahas metode clustering menurut keanggotaan. Yang pertama yaitu hierarki. Hierarki memiliki aturan satu data tunggal bisa dianggap sebagai sebuah kelompok. Dua atau lebih kelompok kecil dapat bergabung menjadi satu kelompok besar, dan begitu seterusnya hingga semua data yang bergabung menjadi satu kelompok. Yang kedua yaitu partitioning. Partitioning membagi set data ke dalam sejumlah kelompok yang tidak tertumpang tindih atau overlap antara satu kelompok dengan kelompok lain, artinya setiap data hanya menjadi anggota satu kelompok. Selanjutnya adalah metode clustering menurut strukturnya. Yang pertama yaitu eksklusif. Metode ini digunakan jika sebuah data hanya menjadi anggota satu kelompok dan tidak menjadi anggota kelompok yang lainnya. Metode clustering yang termasuk dalam kategori ini adalah K-means dan dbSCAD. Yang kedua yaitu tumpang tindih, yaitu metode clustering yang memperbolehkan sebuah data menjadi anggota di lebih dari satu kelompok, misalnya fuzzy K-means. Metode clustering menurut kekompakan terdiri atas dua, yaitu kompleks dan parsial, di mana semua data bisa dikatakan kompak
menjadi satu kelompok jika semua data bisa bergabung menjadi satu, atau dalam konteks penyekatan jika ada sedikit data yang tidak ikut bergabung dalam kelompok mayoritas tersebut dikatakan mempunyai perilaku yang menyimpang. Data yang menyimpang dikenal dengan istilah atau sebutan noise, dengan metode yang digunakan untuk mendeteksi noise adalah BDS-scan. Pun, manfaat dari penggunaan clustering tersendiri yaitu dapat menganalisa informasi dari data berupa digital, mengidentifikasi objek tertentu, mengklasifikasikan banyak data hingga ke data yang paling spesifik, dan menghemat waktu para pengguna dalam pencarian informasi. Tujuan clustering terbagi atas dua. Yang pertama, pemahaman. Cluster yang terbentuk harus menangkap struktur alami data. Biasanya, proses clustering hanya sebagai proses awal. Contohnya information retrieval, klimatologi, dan bisnis. Yang kedua, penanganan. Biasanya tujuan utama untuk mencari prototipe cluster yang paling representatif terhadap data dan memberikan abstraksi dan setiap objek data dalam cluster di mana sebuah data terletak di dalamnya. Contohnya peringkasan, kompresi, pencarian tetangga terdekat secara efisien. Selanjutnya yaitu tahapan clustering. Tahapan clustering ini secara umum dibagi menjadi 5. Yang pertama, representasi pola. Yang kedua, pengukuran kedekatan pola. Yang ketiga, clustering. Yang keempat, abstraksi data. Abstraksi data ini yaitu tahapan yang dipakai jika dibutuhkan saja. Yang kelima yaitu penilaian output. Penilaian output ini yaitu tahapan yang juga dipakai jika dibutuhkan saja. Nah, representasi pola, ada beberapa model yang dapat digunakan untuk mempresentasikan dokumen yang dibagi secara umum menjadi 2 kelompok, yaitu model klasik dan model alternatif. Model klasik ini terdiri dari model Boolean, model ruang vektor, dan model probabilistik. Model alternatif ini yang merupakan pengembangan dari model klasik, terdiri atas model himpunan fusi, extended Boolean, model ruang vektor general, dan jaringan Bayes. Yang kedua yaitu pengukuran data. Pengukuran kedekatan pola. Kedekatan pola ini diukur berdasarkan fungsi jarak antara dua ciri. Jarak digunakan untuk mengukur ketidakmiripan antara dua objek data. Kemiripan ini merupakan salah satu landasan dari definisi cluster. Ada banyak cara untuk mengukur jarak, dan jarak yang paling banyak digunakan yaitu jarak Minkowski, jarak Manhattan, dan jarak Euclid. Yang ketiga yaitu clustering. Metode clustering ini dikelompokkan menjadi berjenjang dan partisi. Nah, algoritma clustering berjenjang ini dibagi menjadi 2, yaitu algoritmatif dan divisif. Nah, taksonomi metode clustering ini terbagi menjadi 2, yaitu pertama, algoritma clustering hakiki. Kebanyakan algoritma clustering hakiki ini merupakan variasi dari algoritma single link dan complete link. Kedua algoritma ini memiliki perbedaan pada cara menentukan jarak antara dua cluster. Pada metode single link, jarak antara dua cluster adalah jarak minimum antara sepasang pola, satu pola dari cluster dan lainnya dari cluster kedua. Pada algoritma complete link, jarak antara dua cluster adalah jarak maksimum antara sepasang pola pada dua cluster. Yang kedua yaitu algoritma clustering partisi. Algoritma clustering partisi ini menghasilkan partisi satu level dan bukan struktur cluster berjenjang seperti dendrogram yang dihasilkan oleh algoritma hierarki. Metode partisi ini memiliki keunggulan pada aplikasi yang melibatkan data yang sangat besar, yang apabila menggunakan dendrogram sangat memakan waktu komputasi. Masalah yang muncul pada saat ini menggunakan algoritma clustering adalah menentukan jumlah cluster yang diinginkan.
Metode partisi ini biasanya menghasilkan klaster dengan mengoptimalkan fungsi kriteria yang didefinisikan secara lokal pada subpola atau secara global pada seluruh pola. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu fuzzy clustering. Fuzzy clustering merupakan metode analisis cluster dengan mempertimbangkan tingkat keanggotaan yang mencakup himpunan fuzzy sebagai dasar pembobot bagi pengelompokan. Nah, keunggulan dari metode ini yaitu memberikan hasil pengelompokan bagi objek-objek yang tersebar secara tidak teratur. Karena jika suatu data yang penyebarannya secara tidak teratur, maka terdapat kemungkinan suatu titik data itu mempunyai sifat atau karakteristik dari klaster lain. Perlu diketahui sebelum melakukan fuzzy clustering. Yang pertama adalah menentukan ukuran fuzzy, yang mana ukuran fuzzy ini berfungsi untuk menunjukkan derajat kekaburan dari himpunan fuzzy secara keseluruhan. Nah, secara umum, ukuran kekaburan itu dapat dituliskan sebagai berikut, itu dengan F dibagi PX yang berarti R atau himpunan fuzzy, dengan PX adalah himpunan semua subset dari X, dan F adalah suatu fungsi yang memetakan subset A ke karakteristik derajat kekaburannya dalam mengukur nilai kekaburan. Yang kedua adalah menentukan indeks kekaburan. Nah, apa itu indeks kekaburan? Indeks kekaburan sendiri merupakan jarak antara suatu himpunan fuzzy A dengan himpunan Krivs C yang terdekat. Himpunan Krivs C terdekat dari himpunan fuzzy A dinotasikan sebagai berikut, yaitu mikro C himpunan keseluruhan X sama dengan 0 jika mikro A himpunan keseluruhan X lebih kecil dari 0,5 dan mikro C himpunan keseluruhan X sama dengan 1 jika mikro A himpunan keseluruhan X lebih besar daripada 0,5. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan yaitu clustering di dalam sistem temu kembali informasi. Apa itu sistem temu kembali informasi? Dan apa itu clustering? Ini tentu sudah teman-teman pahami. Sekarang kita langsung saja pada intinya bagaimana sih clustering di dalam sistem temu kembali informasi. Teman-teman, jumlah informasi yang sangat banyak dan terus bertambah ini pastinya memberikan kesulitan kepada kita dalam melakukan proses temu kembali informasi. Iya. Nah, penerapan clustering dokumen ini dapat dipercaya meningkatkan kinerja. Ini berdasarkan pada satu hipotesis yang menyatakan bahwa dokumen yang relevan terhadap satu query cenderung berada dalam satu cluster yang sama. Dilihat dari urutan pengerjaannya, menurut Ambrose itu clustering dalam temu kembali informasi ini terbagi juga atas menjadi dua jenis, yaitu sebelum pencarian dan sesudah pencarian. Teman-teman, penggunaan clustering ini didasarkan pada hipotesis cluster. Gimana? Apa saja itu? Yang pertama, dokumen yang relevan dengan query yang diberikan cenderung mirip satu sama lain dibandingkan dengan dokumen-dokumen yang tidak relevan. Oleh karena itu, dokumen yang relevan dapat dikelompokkan dalam cluster. Yang kedua, clustering juga dapat digunakan untuk browsing koleksi dengan jumlah yang sangat besar dan juga sebagai alat untuk mengatur senarai dokumen hasil query menjadi kelompok-kelompok yang memiliki makna. Ada juga nih teman-teman, berdasarkan dari penelitian Lewski, dia menunjukkan bahwa ternyata metode clustering ini lebih efektif dalam membantu pengguna untuk menemukan informasi dibandingkan dengan metode senarai. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasannya dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Clustering atau klasterisasi merupakan sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster sehingga data dalam satu klaster tersebut memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Pengelompokan ini diperlukan untuk mengetahui karakteristik kemiripan data. Jumlah informasi yang sangat banyak dan terus bertambah menyebabkan kesulitan dalam proses temu balik informasi. Dan penerapan clustering dokumen dipercaya dapat meningkatkan kinerja berdasarkan satu hipotesis yang menyatakan bahwa dokumen yang relevan terhadap suatu query cenderung berada dalam klaster yang sama. Dengan menggunakan clustering ini, kita dapat mengklasifikasikan daerah yang padat, menemukan pola distribusi secara keseluruhan, dan menemukan keterkaitan yang menarik antar atribut data.
Baiklah Ibu dan teman-teman sekalian, hanya itu hasil diskusi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.